Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang disingkat dengan SPT-LDV. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 11. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas sistem pertidaksamaan linear, kita membahas dulu pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PT-LDV. Apa perbedaan antara pertidaksamaan linear dua variabel dengan sistem pertidaksamaan linear? Kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu berarti dia terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel yang saling berkaitan. Nah, kalau pertidaksamaan linear dua variabel saja berarti dia hanya terdiri dari satu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita lihat bentuk umum dari PT-LDV. Bentuk umumnya di sini ada 4 bentuk. Yang pertama adalah AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. AX plus BY lebih dari C. AX plus BY kurang dari C, di mana A, B, C itu adalah anggota himpunan bilangan real. Sehingga dari sini nilai A, B, C ini bisa merupakan bilangan bulat maupun bilangan pecahan maupun desimal, positif, negatif boleh. Nah, sebagai contoh untuk PT-LDV, misalkan yang pertama 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Contoh yang kedua, 2X min 5Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, misalkan contoh yang ketiga, X plus 6Y lebih dari 6. Misalkan contoh yang keempat, 2X plus 7Y kurang dari 14. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari PT-LDV. Dia berdiri sendiri-sendiri. Kita lihat di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Apakah boleh menggunakan variabel yang lain? Boleh. Jadi kita boleh menggunakan variabel A, B, P, Q, dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi memang secara umum biasanya yang digunakan adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian selanjutnya menentukan penyelesaian dari PT-LDV. Sebagai contoh 1, tentukan daerah penyelesaian, atau selanjutnya supaya lebih singkat saya tuliskan dengan DP dari X plus 3Y lebih dari 6. Langkah yang pertama adalah menggambar garis pembatas dari X plus 3Y sama dengan 6. Jadi kalau PT-LDV-nya ini tandanya adalah lebih dari atau merupakan pertidaksamaan. Kalau garis pembatas dia berupa persamaan. Untuk menggambar garis pembatas, bagaimana kita menggambar garis yang biasanya? Yang pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu. Oh ya, sebelumnya ada suatu aturan ya menggambar garis pembatas ini. Jika tanda pertidaksamanya itu kurang dari atau sama dengan atau lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya di sini, maka garis pembatasnya digambar secara utuh. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka garis pembatasnya digambarkan putus-putus. Nah, selanjutnya kita gambar ini, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya akan sama dengan 0. Nah, sehingga kemudian di sini kita peroleh Y sama dengan, kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 6 dibagi dengan 3. Sama dengan 2. Sehingga di sini kita peroleh titik potong 0,2. Selanjutnya, kalau Y sama dengan 0, atau ini merupakan titik potong terhadap sumbu X, berarti X-nya akan sama dengan 6 dibagi koefisien dari X adalah 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6, atau titik potongnya adalah 6,0.
Selanjutnya setelah itu kita gambarkan dalam bidang kartesius. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, kita tuliskan di sini untuk X-nya sama dengan 6 di sini. Kemudian Y-nya 2, di sini Y-nya 2. Ini kita kira-kira saja ya. Kemudian setelah itu dari titik ini dan titik ini kita tarik garis. Nah, ini merupakan garis pembatas. Setelah itu langkah kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, uji titik ini bisa kita lakukan terhadap sembarang titik yang berada di luar dari garis ini, garis pembatasnya. X plus 3Y sama dengan 6, atau titik yang tidak dilalui oleh garis pembatas. Biasanya yang paling mudah adalah kita pilih saja titik 0,0. Ini supaya untuk memudahkan perhitungan. Setelah itu titik 0,0 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan ini. X plus 3Y lebih dari 6. Nah, kita substitusikan di sini 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 0 lebih dari 6. 0 ditambah 3 kali 0 adalah tetap 0 lebih dari 6. Kita lihat di sini 0 lebih dari 6 itu adalah pernyataan yang salah. Nah, kalau salah, maka titik 0,0 itu bukan himpunan penyelesaian. Jadi titik 0,0 itu tidak masuk di dalam daerah penyelesaian. Nah, kita lihat titik 0,0 kan ada di sini. Sehingga penyelesaiannya itu berada di atas garis. Titik 0,0 itu berada di bawah garis, dan kemudian dia bukan merupakan penyelesaian, berarti daerah penyelesaiannya ada di atas. Nah, di sini dapat kita tuliskan lagi, misalkan, nah di sini 6, kemudian 2 seperti tadi. Kemudian ini dia garis pembatasnya berupa garis putus-putus. Jadi kita tulis ulang di sini, dia berupa garis putus-putus. Kenapa berupa garis putus-putus? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Nah, setelah itu di sini titik 0,0 ada di sini. 0,0 bukan himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya berada di atas garis pembatas. Nah, kita arsir seperti ini. Sehingga daerah yang diarsir itu adalah merupakan daerah penyelesaian. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi daerah penyelesaiannya berupa suatu daerah yang diarsir. Berikutnya kita akan mengerjakan contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari 2X plus 5Y lebih dari 0. Nah, langkah yang pertama adalah kita buat garis pembatasnya. Garis pembatasnya adalah 2X plus 5Y sama dengan 20. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. X-nya 0, berarti Y-nya akan sama dengan 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4. Nah, di sini kita peroleh titik potongnya adalah 0,4. Berikutnya, kalau Y sama dengan 0, maka di sini kita peroleh X sama dengan 20 dibagi dengan 2 atau sama dengan 10. Nah, di sini berarti 10,0. Berikutnya kita akan menggambar di sini. Nah, seperti ini. X-nya X-nya 10 ya di sini. X 10. Berarti kita kira-kira saja di sini 10. Kemudian Y-nya adalah 4. Nah, 4 misalkan di sini. Ini tentu kalau menggunakan kertas bergaris kita akan lebih pas ya, lebih tepat ya skalanya ya. Tapi di sini kita kira-kira saja. Selanjutnya kita hubungkan
Kita buat garis pembatas. Nah, kita hubungkan titik 4,0 dan titik 10,0, titik 0,4 dan 10,0. Nah, seperti ini. Ini sumbu X, kemudian di sini sumbu Y. Langkah yang kedua adalah kita lakukan uji titik. Uji titik 0,0. Kita masukkan ke sini. 2X plus 5Y lebih dari 20. Nah, di sini 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari 20. Atau di sini 0 lebih dari 20. Ini merupakan pernyataan yang salah. Karena 0 itu harusnya kurang dari 20. Sehingga kemudian di sini kita akan menggambar lagi. Ini 10 ya di sini. 10, kemudian di sini 4. Nah, karena tandanya di sini tidak ada tanda sama dengan, maka dia berupa garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah sumbu X, kemudian di sini sumbu Y, dan titik 0,0 ada di sini. Sehingga kemudian 0,0 itu bukan himpunan penyelesaian. Maka kita arsir yang tidak memuat 0,0. Jadi kita arsirnya adalah ke atas seperti ini. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu di atas dari garis pembatas. Nah, seperti itu. Sekarang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Kita akan mengerjakan beberapa contoh. Jadi prinsipnya sama saja dengan PTLDV tadi. Cuman di sini ada beberapa pertidaksamaan, bisa meliputi 2, 3 atau seterusnya. Misalkan contoh 1 kita kerjakan SPTLDV seperti ini. X plus Y kurang dari 2, kemudian X dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan 4. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini merupakan sistem, maka di sini bisa kita berikan kurung kurawal seperti ini. Kurungnya di sisi kiri saja. Nah, sekarang kita analisis untuk PTLDV yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari 2. Kita buat garis pembatasnya ya. X plus Y sama dengan 2. Jika X sama dengan 0, maka kita akan peroleh Y sama dengan 2. Maka kita peroleh titik potongnya adalah 0,2. Jika Y sama dengan 0, maka kita juga akan memperoleh X sama dengan 2. Sehingga jadi 2,0. Sekarang kita analisis yang kedua. X min 2Y lebih dari atau sama dengan 4. Jika X sama dengan 0, maka kita peroleh Y-nya adalah 4 dibagi dengan negatif 2 atau sama dengan negatif 2. Maka di sini titiknya adalah 0, min 2. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan 4 dibagi dengan koefisien dari X-nya adalah 1 sama dengan 4. Berarti 4,0. Setelah ini kita gambarkan ya, kita gambarkan di sini untuk kedua pertidaksamaan. Yang pertama di sini X-nya 2, Y-nya 2. Nah, misalkan di sini 2, di sini 2. Kemudian yang ini X-nya adalah min 2. Oh, maaf, ini Y-nya ya. Y-nya min 2. Berarti berada di bawah ini, kita perpanjang garisnya. Nah, misalkan di sini min 2. X-nya adalah 4. Nah, di sini 4. Sekarang ini kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini
kita hubungkan dengan 4. Nah, oh maaf di sini ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lakukan uji titik. Yang pertama uji titik 0,0 untuk yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu X plus Y kurang dari 2. Nah, di sini berarti 0 ditambah 0 kurang dari 2 atau 0 kurang dari 2. Ini bernilai benar. Nah, bernilai benar kan? Di sini adalah titik 0,0. Karena bernilai benar, maka di sini kita arsir ke mana? Kita arsir ke bawah. Nah, kita arsir ke bawah. Seperti ini. Kemudian uji titik pada PTLDV yang kedua yaitu X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Ini 0 ya. Di sini kalau dimasukkan 0 dikurangi 2 kali 0 selalu 0. Jadi di sini dapat kita tuliskan 0 gitu aja. 0 lebih dari 4 berarti bernilai salah. Karena dia bernilai salah, maka kita tidak mengarsir 0,0 pada garis yang ini. Berarti kita ngarsirnya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kita arsir ke bawah. Nah, kita perhatikan mana daerah yang terarsir oleh kedua PTLDV, ketua garis ini ya. Nah, ternyata arsirannya adalah di sini. Ini diarsir oleh keduanya, sehingga di sini dapat kita tebalkan arsirannya ini, atau saya kasih warna putih. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, seperti ini di sini ya, karena ini diarsir oleh kedua PTLDV. Jadi begitu. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh berikutnya. Oh ya, ada kekeliruan di sini, maaf ya. Karena di sini tandanya adalah kurang dari, tanpa ada tanda sama dengan, maka harusnya di sini garisnya putus-putus. Jadi ini garisnya putus-putus ya. Nah, putus-putus seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan di sini saya punya soal 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian Y lebih dari 2. Nah, langkah yang pertama kita tentukan garis pembatasnya. 2X plus Y sama dengan 4. Untuk X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 4 dibagi 1 atau sama dengan 4, sehingga di sini titiknya adalah 0,4. Untuk Y sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 4 dibagi dengan 2. Jadi di sini titiknya adalah 2,0. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Y sama dengan 2. Nah, kalau ini kita tidak perlu membuat seperti ini ya, karena di sini cukup jelas nantinya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Untuk yang pertama 0,4. Nah, 4-nya ada di sini. Kemudian ini 2,0 di sini misalkan. Kemudian ini kita tarik garis. Karena di sini pakai sama dengan, berarti garisnya utuh, tidak putus-putus. Nah, seperti ini. Kemudian Y sama dengan 2. Nah, di sini ini 2, ini garisnya putus-putus karena tidak pakai sama dengan.
Nah, seperti ini. Kemudian kita uji titik. Uji titik 0,0. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini selalu 0 ya. 0 kurang dari 4. Ini pernyataan yang benar. Karena dia pernyataan yang benar, maka titik 0,0-nya ini kita arsir terhadap garis ini. Jadi arsirannya adalah ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke garis Y sama dengan 2. Ini juga kita lihat secara langsung saja. Y lebih dari 2. Y lebih dari 2 itu berarti berada di atas atau berada di bawah? Tentu saja berada di atas, karena semakin ke atas nilai Y akan semakin besar. Sehingga kemudian ini dapat kita arsir ke atas. Nah, seperti ini kita arsir. Oke. Nah, ini bisa terus. Kita lihat daerah mana yang terarsir oleh kedua PTLDV. Ternyata ada di sini. Ini kan terarsir oleh keduanya ya. Nah, di sini. Atau saya berikan warna putih. Nah, mulai dari sini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah DP atau daerah penyelesaian.